Pancasila sendiri merupakan istilah yang berasal dari bahasa Sanskerta, terdiri dari kata panca yang berarti lima dan shila yang berarti dasar. Istilah ini pertama kali ditemukan dalam kitab Sutta Sama. Menurut kitab tersebut, Pancasila mengacu pada 5 aturan moral yang melarang perilaku tertentu. Dalam konteks ini, Pancasila menjadi seperangkat prinsip yang mengatur perilaku agar sesuai dengan norma yang berlaku. Sejarah perumusan Pancasila tentang pembentukan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia bermula dari pidato yang disampaikan oleh Presiden pertama Indonesia, Soekarno, pada sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Pada awal sejarah perumusan Pancasila, pemerintah Jepang yang sedang berusaha untuk memenangkan hati rakyat Indonesia mendirikan BPUPKI atau dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Jumbi Kosakai dengan tujuan untuk mempersiapkan kemerdekaan bagi Indonesia. BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia atau Dokuritsu BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia atau Dokuritsu Junbi Kosakai merupakan badan yang didirikan untuk mempersiapkan komponen-komponen kemerdekaan Indonesia. Sejarah BPUPKI diawali dari keadaan genting Jepang pada tahun 1944, di mana Jepang mengalami kemunduran dalam Perang Asia Timur Raya atau Perang Dunia II di Asia Pasifik. Pada bulan April 1944, sekutu mendarat di Papua dan dilanjutkan dengan jatuhnya Pulau Saipan pada bulan Juli 1944 yang telah mengancam kedudukan Jepang di Indonesia. Untuk mempertahankan diri dari tekanan serangan sekutu, Jepang harus meningkatkan kekuatan dengan menambah bantuan dari rakyat Indonesia. Agar usaha tersebut berjalan, Perdana Menteri Kuniaki Koiso memberikan janji kemerdekaan bangsa Indonesia. Di bawah kabinet Koiso, situasi Jepang semakin genting. Jatuhnya Pulau Okinawa menyebabkan kabinet Koiso mengalami kejatuhan dan diganti dengan kabinet Suzuki. Dengan berakhirnya kabinet Koiso membuat Koiso tidak dapat berbuat apapun atas rencana pembentukan BPUPKI yang diumumkan Panglima Bala Tentara 16 Letnan Jenderal Kumakichi Harada pada tanggal 1 Maret 1945. Sidang pertama BPUPKI 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dengan agenda membicarakan rumusan dasar negara. Dr. KRT Rajiman Widyodiningrat selaku BPUPKI meminta pandangan kepada para anggota BPUPKI mengenai rumusan dasar negara Indonesia dalam pembukaan sidang. Mr. Muhammad Yamin, Profesor Dr. Supomo dan Insinyur Soekarno memberikan usulan atas dasar negara. Pada tanggal 29 Mei 1945, Mr. Muhammad Yamin mengajukan dasar negara yaitu Pri Kebangsaan, Pri Kemanusiaan, Pri Ketuhanan, Pri Kerakyatan dan Kesejahteraan Rakyat. Pada sidang tanggal 31 Mei 1945, Profesor Dr. Supomo mengajukan dasar negara yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin dan musyawarah serta keadilan sosial. Terakhir tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno mengemukakan dasar negara yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau Pri Kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial dan ketuhanan yang Maha Esa. Dari seorang ahli bahasa, kelima rumusan dasar negara tersebut oleh Insinyur Soekarno diberi nama Pancasila. Insinyur Soekarno menjelaskan bahwa Pancasila dapat diringkas menjadi 3 sila atau trisila, terdiri dari sosial nasionalisme, sosial demokrasi, dan ketuhanan. Insinyur Soekarno juga menjelaskan bahwa 3 sila yang dijelaskan dapat diringkas menjadi 1 sila atau ekasila yaitu gotong royong. Sidang pertama berakhir pada tanggal 1 Juni 1945, namun belum mendapatkan keputusan akhir mengenai dasar negara.
Pada akhirnya diadakan masa reses atau istirahat selama 1 bulan. Tanggal 22 Juni 1945, BPUPKI membentuk panitia kecil yang memiliki tugas melakukan pembahasan terkait usul dan konsep anggota mengenai dasar negara Indonesia. Panitia kecil ini beranggotakan 9 orang dan diberi nama Panitia 9. Keanggotaan Panitia 9 diantaranya Insinyur Soekarno, Dr. Handus Muhammad Hatta, Mr. Muhammad Yamin, Mr. Ahmad Subarjo, Mr. A. Maramis, Abdul Kahar Muzakir, Wahid Hashim, H. Agus Salim, dan Abi Kusono Cokro Suyoso. Hasil dari Panitia 9 ini dikenal dengan nama Piagam Jakarta atau Jakarta Charter, yang berisi yang pertama ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima yaitu mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sidang kedua BPUPKI pada tanggal 10 Juli sampai 17 Juli 1945, sidang BPUPKI kedua memiliki agenda membahas masalah rancangan Undang-Undang Dasar termasuk mengenai pembukaan. Sidang kedua BPUPKI menetapkan pembentukan 3 panitia, yaitu Panitia Hukum Dasar, Panitia Masalah Ekonomi, dan Panitia Masalah Bela Negara. Sidang dilakukan tanggal 11 Juli 1945. Panitia Hukum Dasar yang ditugaskan membahas masalah rancangan Undang-Undang Dasar 1945 membentuk panitia kecil yang diketuai oleh Profesor Dr. Master Supomo. Tanggal 14 Juli 1945, Insinyur Soekarno selaku Ketua Panitia Hukum Dasar melaporkan hasil panitia kecil yang isinya sebagai berikut. Pertama, pernyataan Indonesia Merdeka. Yang kedua, pembukaan undang-undang diambil dari Piagam Jakarta. Yang ketiga, batang tubuh yang kemudian disebut Undang-Undang Dasar. Rancangan pernyataan Indonesia Merdeka diambil dari ketiga kalimat awal alinea pertama rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar. Sedangkan rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar diambil dari Piagam Jakarta. Akhirnya, hasil kerjasama Panitia Hukum Dasar yang dilaporkan dalam sidang BPUPKI diterima. Dengan demikian, BPUPKI telah menghasilkan pembukaan undang-undang, batang tubuh, aturan tambahan, dan aturan peralihan. Intinya, sidang BPUPKI meminta secara bulat hasil kerja panitia. BPUPKI dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945. Lalu dibentuklah PPKI. Hal ini juga disampaikan oleh Jaya dan Darwanto dalam mekanisme hubungan antar lembaga negara pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1945, bahwa setelah pembubaran BPUPKI, tugas-tugasnya dilanjutkan oleh PKI. Pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Setelah sidang kedua BPUPKI berhasil menyusun rancangan Undang-Undang Dasar, BPUPKI dianggap setelah selesai melaksanakan tugasnya. Selanjutnya pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan oleh pemerintah Jepang. Sebagai gantinya, pemerintah Jepang atau Jenderal Terauchi menyetujui dibentuknya Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI, atau disebut Dokuritsu Junbi Inkai. Tugas PPKI adalah melanjutkan hasil kerja BPUPKI dan menyiapkan pemindahan kekuasaan dari pihak Jepang kepada bangsa Indonesia. Anggota PPKI berjumlah 21 orang yang terdiri dari 12 wakil dari Jawa, 3 wakil dari Sumatera, dan 2 wakil dari Sulawesi, seorang dari Kalimantan, seorang dari Sunda Kecil atau Nusa Tenggara, seorang dari Maluku, dan seorang lagi dari golongan penduduk Cina. Pemilihan anggota PPKI dilakukan langsung oleh Jenderal Terauchi. Insinyur Soekarno ditunjuk sebagai ketua, Dr. Handus Muhammad Hatta selaku wakil, dan Ahmad Subarjo ditunjuk sebagai penasihat. Pada tanggal 9 Agustus 1945, Marsikal Terauchi memanggil Insinyur Soekarno, Dr. Handus Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Widyodiningrat untuk datang ke Dalat, Saigon.
kedatangan ketiganya untuk menerima informasi tentang pemberian kemerdekaan. Pada pertemuan tanggal 12 Agustus 1945 di Dalat, Terauchi menyampaikan bahwa Jepang telah memutuskan untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia pada tanggal 24 Agustus 1945. Pelaksanaan kemerdekaan dilakukan segera setelah persiapannya selesai oleh PPKI. Wilayah kekuasaan Indonesia akan meliputi seluruh bekas wilayah jajahan Belanda. Pada perkembangan selanjutnya, keanggotaan PPKI bertambah menjadi 6 orang tanpa seizin pemerintah Jepang sehingga secara keseluruhan anggota PPKI berjumlah 27 orang. Alasan penambahan anggota tersebut adalah agar PPKI tidak terkesan badan bentukan Jepang. Dengan demikian, para tokoh nasionalis ingin mengambil alih PPKI untuk dijadikan alat perjuangan rakyat Indonesia. Pada 22 Juni 1945, Panitia 9 menyepakati rumusan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Rumusan Pancasila yang disepakati Panitia 9 terdiri dari 5 sila, yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam sebagai pemeluk-pemeluknya, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan Pancasila ini kemudian dimasukkan ke dalam naskah Mukadimah atau pembukaan dasar hukum tertulis negara yang diberi nama Piagam Jakarta oleh Muhammad Yamin. Namun, sebagian kelompok menganggap sila pertama terlalu bernuansa Islam, sehingga sila pertama diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Hasil akhir rumusan Pancasila ini kemudian ditetapkan sebagai pembukaan dasar hukum tertulis negara di sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pada 18 Agustus 1945, Pancasila akhirnya menjadi dasar negara Indonesia dengan 5 sila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pengesahan Pancasila sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidangnya yang pertama. Pada sidang ini, PPKI membahas konstitusi negara Indonesia, Presiden dan Wakil Presiden Indonesia, serta lembaga yang membantu tugas Presiden Indonesia. Pengesahan Pancasila sebagai dasar negara, PPKI membahas konstitusi negara Indonesia dengan menggunakan naskah Piagam Jakarta yang telah disahkan BPUPKI. Namun, sebelum sidang dimulai, Bung Hatta dan beberapa tokoh Islam mengadakan pembahasan sendiri untuk mencari penyelesaian masalah kalimat. Dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya pada kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Pengesahan Pancasila sebagai dasar negara. Tokoh-tokoh Islam yang membahas adalah Ki Bagus Hadikusumo, Kasman Singo Dimejo, Kiai Haji Abdul Wahid Asin, dan Teuku Muhammad Hasan. Mereka perlu membahas hal tersebut karena pesan dari pemeluk agama lain dan terutama tokoh-tokoh dari Indonesia bagian timur yang merasa keberatan dengan kalimat tersebut. Mereka mengancam akan mendirikan negara sendiri apabila kalimat tersebut tidak diubah. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, dicapai kesepakatan untuk menghilangkan kalimat dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Hal ini dilakukan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Pengesahan Pancasila sebagai dasar negara, rumusan inilah kemudian dijadikan dasar negara hingga sekarang, bahkan hingga akhir perjalanan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia bertekad bahwa Pancasila sebagai dasar negara tidak dapat diubah oleh siapapun, termasuk oleh MPR hasil pemilu. Jika mengubah dasar negara Pancasila berarti membubarkan negara hasil proklamasi. Pengesahan Pancasila sebagai dasar negara. Setelah rumusan Pancasila diterima sebagai dasar negara secara resmi, beberapa dokumen penetapannya ialah rumusan pertama Piagam Jakarta atau Jakarta Charter tanggal 22 Juni 1945. Rumusan kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar pada tanggal 18 Agustus 1945. Rumusan ketiga, Mukadimah Konstitusi Republik Indonesia Serikat tanggal 27 Desember 1949. Rumusan keempat, Mukadimah Undang-Undang Dasar sementara tanggal 15 Agustus 1950. Rumusan kelima, rumusan kedua yang dijiwai oleh rumusan pertama atau merujuk Dekret Presiden 5 Juli 1959.